Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah pengantar sistem informasi. Dan di kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan tentang penggunaan AI infogram dalam visualisasi data. Untuk pengertiannya sendiri, infogram AI itu platform visualisasi data dan pembuatan infografis berbasis kecerdasan buatan atau AI. Nah, untuk infogram ini dapat diakses melalui www.infogram.com. Nah, untuk infogram ini tuh tidak perlu diinstalasi. Dia bisa saja langsung mengunjungi website ini. Nah, tujuannya itu untuk membantu pengguna, bahkan yang bukan desainer, untuk mengubah data mentah menjadi grafik atau laporan interaktif. Jadi mempermudah seseorang yang dia nggak ada basic sama sekali di desain gitu ya. Infogram ini menggunakan AI untuk memilih jenis grafik yang paling sesuai. Jadi dia mengatur tata letak otomatis, juga memberikan saran dan desain profesional. Lalu selanjutnya untuk sejarah dan perkembangan singkat infogram AI. Jadi infogram AI itu didirikan pada tahun 2012 di Riga, Latvia oleh Uldis Slaiters, Raymond Case, dan Alice Semjonova. Yang awalnya dibuat itu untuk membantu jurnalis dan komunikator menyajikan data dengan lebih menarik. Nah, lalu pada tahun 2017, Infogram diakuisisi oleh Prezi. Infogram di perusahaan ini asalnya di Hungaria yang terkenal dengan software presentasinya. Setelah bergabung, fitur Infogram berkembang dengan dashboard interaktif, integrasi data otomatis, dan juga dukungan AI untuk visualisasi cerdas. Nah, pada intinya, infogram ini tuh saat ini menjadi alat visualisasi data yang terkemuka di dunia, digunakan di pendidikan, bisnis, bahkan di pemerintahan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Fitur utama infogram AI. Yang pertama ada AI Infographic Generator. Cukup tulis perintah seperti buatkan diagram garis yang menampilkan tren jumlah permintaan layanan BAKPK UPN Veteran Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Dan AI langsung bikin grafik lengkap dengan ikon dan warna yang pas. Yang kedua ada template siap pakai dan desain profesional. Infogram menyediakan ratusan template untuk grafik, laporan, dan presentasi. Jadi kita bisa bikin desain yang cepat, konsisten, dan tetap menarik. Yang ketiga ada interaktif dan online. Semua grafik bisa diperbesar, diklik, bahkan diperbarui secara otomatis. Dan terakhir yang keempat ada fitur kolaborasi tim. Beberapa pengguna bisa kerja bareng di proyek yang sama secara real time. Cocok banget buat dosen, staf administrasi. Lalu ada kelebihan infogram AI. Yang pertama, user friendly dan cepat dipelajari. Antarmukanya sederhana dengan sistem drag and drop. Jadi bahkan pengguna tanpa latar belakang desain pun bisa langsung bikin grafik profesional. Yang kedua ada dibantu kecerdasan buatan atau AI. AI ini membantu memilih jenis grafik, warna, dan tata letak yang paling sesuai dengan data. Sangat menghemat waktu dan menjaga estetika. Yang ketiga, pilihan visual yang sangat lengkap, menyediakan lebih dari 35 jenis grafik, 800 lebih template, ikon, dan peta interaktif. Cocok untuk berbagai kebutuhan seperti laporan, publikasi ilmiah, atau promosi kampus. Lalu yang keempat ada akses online dan kolaboratif. Dapat digunakan langsung dari browser tanpa instalasi serta mendukung kolaborasi real-time antar pengguna. Sangat ideal untuk tim akademik atau proyek bersama.
Yang kelima ada output profesional serbaguna. Hasil desain bisa diekspor ke berbagai format seperti PNG, PDF, HTML. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian tampilan antarmuka. Di sini terdapat dashboard utama, yaitu tempat untuk membuat proyek baru, melihat proyek lama, dan mengatur folder agar semua pekerjaan lebih terorganisir. Terdapat template library di sini tersedia sebagai template siap pakai untuk membuat grafik, laporan, atau infografis. Jadi kita tidak perlu mendesain dari awal lagi. Dan ada juga editor area atau kanvas kerja. Ini adalah tempat kita menyusun semua elemen visual seperti teks, grafik, gambar, atau ikon. Kita bisa menyesuaikan ukuran dan posisi sesuai kebutuhan dan kemauan kita. Data editor, bagian ini berfungsi untuk memasukkan atau mengimpor data, misalnya dari Excel, CSV, atau Google Sheet. Data yang dimasukkan akan langsung ditampilkan pada grafik. Preview dan publish. Fitur ini digunakan untuk meninjau hasil desain sebelum kita bagikan atau ekspor ke format lain seperti PDF atau PNG. Kemudian ada juga pengaturan desain dan tema. Di menu analitik yang biasanya digunakan oleh pengguna profesional, fitur ini bisa menampilkan data pengunjung dan interaksi terhadap infografis yang sudah dipublikasikan. Di sini pengguna dapat mengatur font. Di sini terdapat banyak pilihan font seperti Open Sans atau Roboto dan Lato dan lain-lain. Dapat menyesuaikan warna menggunakan kode RGB atau HAX dan memilih tema seperti klasik, modern, corporate, atau kreatif agar tampilan lebih menarik dan profesional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih sebelumnya. Untuk selanjutnya ada integrasi data dan fitur tambahan. Dari AI Infogram sendiri terintegrasi data seperti dari input manual atau upload file seperti CSV, XLS, atau XLSX. Selanjutnya terkoneksi ke Google Sheets, API, Cloud, Dropbox, dan OneDrive. Selain itu, ada juga update data otomatis. Nah, di dalam AI Infogram ini terdapat fitur tambahan seperti Create with AI, Charts and Maps, Convert PDF, PPT, dan dokumen. Lalu selain itu, responsive layout dan theme templates and library. Nah, untuk selanjutnya ada langkah praktik yang langsung saya jelaskan. Di sini adalah tampilan dari Infogram AI. Setelah login, kita akan diperlihatkan tampilan awal dari Infogram AI. Nah, sebelum masuk ke dalam visualisasi data, di sini terdapat fitur-fitur tambahan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya yang tadi, seperti templates, charts, maps, dan lain-lain. Nah, kita akan memanfaatkan dari fitur AI Infogram itu tersendiri. Maka dari itu kita memilih Create with AI di sini. Kita klik, lalu masuk ke dalam tampilan Infogram AI itu. Nah, di bagian kanan sini lembar kosong, di sini adalah output hasil dari
visualisasi data, dan di sini ada yaitu prompt. Nah, sebelum masuk ke dalam visualisasi data, kita harus menyiapkan data terlebih dahulu. Di sini datanya sudah saya siapkan, yaitu layanan BA KPK Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di sini ada masing-masing jenis layanan selama bulan Januari sampai Desember, lalu ada kategori layanan, media layanan, dan lain-lain. Nah, kita akan berfokus pada jumlah permintaan dari layanan dari Januari hingga Desember. Nah, selanjutnya kita membuat prompt. Di sini saya sudah menyiapkan prompt dari diagram line chart. Nah, atau diagram garis. Jadi, nanti output-nya adalah diagram garis. Nah, prompt yang baik adalah prompt yang jelas dan juga mudah dipahami oleh AI tersebut. Contoh seperti ini yang sudah saya buat. Nah, setelah kita sudah membuat prompt, lalu kita copy dan langsung kita masukkan ke dalam kolom khusus prompt. Dan jangan lupa kita upload data dari layanan tadi yang sudah kita buat. Nah, ketika kita sudah memasukkan prompt dan juga data tersebut, kita generate. Kita klik dan kita tunggu nanti visualnya akan kita tunggu dan visualnya akan jadi. Nah, di sini sudah ada yaitu hasil dari tren permintaan layanan BA KPK selama bulan Januari hingga Desember. Nah, di sini ada dua opsi, diberikan dua opsi atau beberapa opsi dari hasil prompt tadi. Contohnya seperti ini. Ini menyesuaikan datanya. Jadi, kita bebas memilih dari opsi yang diberikan oleh infogram AI tersebut. Nah, cukup mudah dan juga tidak perlu ribet menginput satu-satu dari data-data yang kita buat atau yang sudah ada. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, memasuki interpretasi dari data yang sudah dibuat oleh teman saya, Dewayat Pinsya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai grafik dari tren permintaan layanan 2025. Di grafik ini memakai jenis grafik garis atau line chart yang menampilkan tren permintaan layanan bulanan dari bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2025. Pada sumbu X menunjukkan bulan dan sumbu Y menunjukkan jumlah permintaan dalam ribuan. Setelah itu, tiap garisnya memiliki warna yang berbeda-beda, yakni warna hijau tua yang melambangkan akademik, warna biru muda melambangkan keuangan, warna merah melambangkan administrasi umum, warna hijau muda melambangkan kemahasiswaan, dan yang terakhir warna oranye melambangkan karir dan alumni. Secara umum, akademik dan keuangan memiliki permintaan tertinggi sepanjang tahun, dengan puncak pada bulan Desember. Dan administrasi umum relatif stabil dengan sedikit kenaikan di akhir tahun, sementara kemahasiswaan dan karir alumni menunjukkan tren meningkat di pertengahan dan akhir tahun. Skala dan warna grafik sudah proporsional sehingga tidak menimbulkan bias visual. Kesimpulannya, permintaan layanan
cenderung meningkat di akhir tahun, menandakan lonjakan aktivitas akademik dan administratif menjelang pergantian semester. Lanjut. Memasuki kesimpulan dari infogram AI. Dulunya grafik dibuat manual, dan sekarang cukup ketik prompt, hasil langsung jadi. Infogram AI membuat laporan lebih menarik dan interaktif. Bekerja dalam tim jadi lebih mudah karena bisa edit bersama secara online. Kesimpulan dari penggunaan infogram AI sendiri dapat mempercepat pembuatan laporan visual, membantu memahami data dengan cepat, dan bisa mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kita hidup di era di mana data adalah segalanya, tapi tanpa visualisasi yang tepat, data hanya akan menjadi angka atau sesuatu yang membingungkan. Dengan infogram AI, kita bisa mengubah angka menjadi wawasan dan informasi menjadi keputusan. Mari gunakan teknologi ini untuk membuat komunikasi data lebih cerdas dan kreatif. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Biarkan AI bantu kita bicara lewat visual.